Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bastomi, mahasiswa UT Surabaya. Teman-teman, tahukah kamu, sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa berjuang keras untuk menemukan dasar negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Dasar itu adalah Pancasila, yang menjadi pedoman hidup bangsa hingga hari ini. Mari kita telusuri bagaimana Pancasila lahir dan apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Awalnya pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa membahas dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang melahirkan gagasan tentang Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Setelah sidang BPUPKI, dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan Yamin. Mereka menyusun naskah dasar negara yang disebut Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945 dan berisi rumusan awal Pancasila. Namun, demi persatuan bangsa, para tokoh dengan bijak melakukan perubahan agar semua golongan bisa menerima dasar negara ini. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang. Dalam sidang itu, mereka mengesahkan Undang-Undang 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari sinilah Pancasila resmi menjadi fondasi bangsa yang kita junjung hingga sekarang. Dari proses lahirnya Pancasila, kita bisa melihat betapa kuatnya nilai-nilai luhur di dalamnya. Persatuan ketika para tokoh menyingkirkan perbedaan demi Indonesia, musyawarah saat keputusan penting diambil dengan mufakat, toleransi ketika mereka rela berkorban demi menjaga harmoni dan keutuhan bangsa. Nilai-nilai inilah yang harus kita warisi dan amalkan. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa perjuangan tidak selalu tentang senjata, tapi tentang hati, pikiran, dan semangat untuk bersatu. Para pendiri bangsa menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia. Di era digital ini, kita bisa menerapkan nilai Pancasila dengan cara sederhana, menyebarkan hal positif, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Mari kita jaga warisan para pendiri bangsa. Mari kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita. Karena dari sejarah kita belajar mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Jangan lupa amalkan Pancasila dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merdeka!